السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para pemirsa yang dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul yang akan saya sampaikan adalah persyaratan-persyaratan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bima yudkhilunil jannah." Wahai utusan Allah, beritahukan aku amalan yang bisa kukerjakan sehingga aku bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam riwayat ini Rasulullah SAW menjawab, ada 4 jawabannya persyaratan masuk surga. Yang pertama, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Amalan yang pertama adalah hendaklah kamu sembahlah Allah semata dan jangan pernah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Pemirsa yang dirahmati berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mau masuk surga, amalan pertama yang harus kita lakukan adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana termaktub di dalam surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada kita, bahkan seluruh manusia, "Ya ayyuhan nas", wahai seluruh manusia, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain daripada itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, ini lebih melebar lagi, perintah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah kuciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan kuperintahkan mereka agar menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala syarat pertama masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kata Nabi SAW, "Wa tuqimus shalah." Hendaklah kamu mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Yang mana sholat ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada dasarnya itu 50 kali waktu, namun atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menjadi 5 waktu saja. Jemaat pemirsa yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya ibadah sholat yang kita laksanakan setiap hari 5 kali sehari semalam, dan khusus hari Jumat, yaitu sholat Zuhur diganti dengan sholat Jumat bagi kaum laki-laki. Nah, oleh karena itu yang namanya sholat 5 waktu itu terdiri dari 5 waktu yang yaitu isya, subuh, lohor, asar. Sehingga kapan orang bisa disebut Islam yang sempurna dan paripurna? Ketika dia mampu mengaplikasikan, merealisasikan, mengimplementasikan 5 kali sehari semalam ini. Kita awal dengan isya, yaitu Islam tadi, Islam I-nya adalah Isya, kemudian S-nya adalah subuh, L-nya adalah lohor, A-nya adalah asar, M-nya adalah maghrib. Jadi kalau orang mau disebut Islam yang sempurna dan paripurna, dia mampu mengimplementasikan, merealisasikan, mengaplikasikan 5 kali sehari semalam. Para pemirsa yang dirahmati berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara masalah ibadah sholat, inilah amalan pertama juga yang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berproses di dalam akhirat nanti. Jikalau amalan sholat kita bagus, maka semua rentetan amal ibadah kita akan ikut berproses bagus. Tetapi ketika amalan sholatnya orang rusak, maka semua amal ibadahnya akan ikut berproses rusak. Na'udzubillah waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga, ketika kita mau masuk surga, kata Nabi SAW, syaratnya adalah wa tu'tiyaz zakah, engkau wajib membayar zakat.
Yang namanya membayar zakat, menunaikan zakat adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang digandengkan dengan perintah salat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Bahkan dalam ayat ini ada 3 komponen perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah perintah untuk melaksanakan sholat. Yang kedua adalah perintah untuk menunaikan ataupun membayar zakat ataupun mengeluarkan zakat. Kemudian selanjutnya dalam ayat ini juga perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlepas daripada perintah sholat, yaitu rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dan inilah juga menjadi dalil untuk daripada selalunya kita untuk sholat berjamaah. Para pemirsa yang dirahmati berkahi Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara zakat begitu banyak, karena zakat itu macam-macam. Ada zakat profesi, kemudian peternakan, kemudian pertanian, kemudian emas dan perak, kemudian uang, dan lain sebagainya. Dan tentunya tidak mungkin dibahas di sini karena ini adalah memerlukan waktu yang begitu banyak. Kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, "Wahai sahabatku, kalau kamu ingin masuk surga, amal yang selanjutnya yang harus kamu lakukan yaitu wa tasilar rahimah." Engkau wajib menyambung hubungan silaturahim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya bersilaturahmi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah bercerai-berai. Lawan daripada bercerai-berai, berpisah, berarti adalah menyambung. Sementara dalam hadis Rasulullah SAW kita diperintahkan untuk menyambung hubungan silaturahim supaya kita jangan bercerai-berai. Dalam pepatah biasa dikatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita pasti runtuh. Para pemirsa yang dirahmati berkahi Allah Subhanahu wa taala, yang namanya bersilaturahim adalah salah satu cara untuk menarik daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala dan memanjangkan umur kita. Yang namanya bersilaturahim itu ada 2 garansinya. Pertama adalah memudahkan rezeki kita, yang kedua adalah memanjangkan umur kita. Nah, oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati berkahi Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menyambung hubungan silaturahim ini. Kemudian selanjutnya kesimpulan daripada ceramah ini, yang pertama, kalau kita ingin masuk surga, yang pertama, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah menyekutukannya. Yang kedua, kita senantiasa istiqomah menjalankan perintah sholat 5 kali sehari semalam. Dan yang ketiga, kita senantiasa mengingat, melihat, menghitung harta kita untuk dikeluarkan zakatnya. Siapa tahu harta kita sudah sampai nisabnya, sudah sampai haulnya. Yang terakhir adalah marilah kita senantiasa menyambung hubungan silaturahim kita supaya kita juga panjang umur kita dan dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.